pentingnya masalah keluarga, pentingnya masalah bertanggung jawab. Jangan dianggap masing-masing, jangan dianggap dia sudah ini, sudah itu, tapi tanggung jawab itu terus di depan Allah Jalla Jalaluh. Lantas Rasulullah mengingatkan, jangan sampai berbuat perbuatan yang tidak baik. Untuk mencegah itu, apa yang diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad? Rasulullah SAW selalu mengingatkan dengan cara apa? Aksiru min dzikri hadhihi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa yaqulu al-habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhda. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, para jemaah, para tetamu Allah yang terspesial, para jemaah waqifina bi Arafat, ketahuilah hari ini adalah hari yang termulia, hari yang paling dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita dipanggil bukan sembarang siapa yang memanggil Allah Jalla Jalaluh. Wa adzin fin nasi bil haji. Dengarkan baik-baik, Allah menyuruh kita untuk haji, dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh. Allah tidak butuh kepada kita, kita sangat butuh kepada Allah Jalla Jalaluh. Di sini Allah Jalla Jalaluh memanggil kita untuk apa? Untuk kita diberi oleh Allah Jalla Jalaluh. Makanya kita tidak boleh main-main. Kita adalah tetamu-tetamu yang sangat spesial, yang sangat istimewa, yang sangat dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Di dalam hari yang paling mulia ini adalah hari Arafat, yang mana kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat seperti ini, di hari yang mulia ini, Rasulullah berkhutbah dengan khutbah yang paling dahsyat di dalam hidupnya. Khutbah yang dikenal dengan khutbatul wada, khutbah perpisahan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para hujjah, kurang lebih dalam riwayat itu sampai 100.000 zamannya Rasulullah ikut wukuf di Arafat. Di sini Rasulullah SAW pidato yang sangat dahsyat, pidato yang begitu panjang, pidato yang menyeluruh, pidato yang sangat lengkap. Di dalam isinya adalah khutbah Arafat. Rasulullah SAW menerangkan di situ tentang akidah, tentang la syarikalah, tentang tauhid, tentang akhlak yang mulia, tentang usul syariah, tentang kepentingannya Islam dan syariat Islam. Maka Rasulullah di situ memandangkan seperti apa yang kita telah takbirkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
La syarikalah. Dengarkan baik-baik. La syarikalah. Artinya apa? Tidak ada Tuhan, tidak ada Allah yang bisa. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang bisa membolak-balikkan hati kita, merubah nasib kita, memendekkan atau memanjangkan umur kita. Segala-galanya kita ada di tangan Allah Jalla Jalaluh. Itulah yang dibanggakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita dikumpulkan untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh, untuk mengesahkan Allah, untuk memuliakan Allah, untuk membersihkan diri kita dari segala syirik. Syirik yang besar ataupun kecil, kesombongan-kesombongan yang biasa kita ada, riya, hasud dan dendam dan yang lain-lainnya. Ini semuanya harus dibesarkan, harus dihapus di dalam Arafat ini dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik la syarikalah. Kita berjanji kepada Allah Jalla Jalaluh untuk tidak menyekutukan Allah, tidak membesarkan diri kita, tidak membesarkan pimpinan kita, tidak membesarkan harta kita, tidak membesarkan kecuali hanya Allah Jalla Jalaluh. Inilah risalah tauhid, inilah risalah di dalam wukuf di Arafat. Maka Rasulullah menceritakan masalah ini dan seterusnya, kemudian menceritakan tentang akhlak yang mulia. Jangan sampai merendahkan orang lain, apalagi menzalimi orang lain. Sampai yang ditujukan yang paling penting, sampai Rasulullah mengatakan kepada kaum lelaki yang ada wukuf, diwasiatkan oleh Allah Jalla Jalaluh, mengatakan ittaqullaha fin nisa. Hai kaum lelaki, jangan menzalimi kaum wanita. Pesan Allah Jalla Jalaluh, karena banyak wanita-wanita dijual belikan demi untuk kepentingan orang lelaki. Banyak wanita-wanita direndahkan, banyak wanita-wanita zaman dahulu dan zaman Rasulullah, yaitu sebelumnya risalah Islam datang, wanita tidak dihargai. Begitu juga di luar Arab ataupun di negeri Arab. Bahkan sampai detik ini masih banyak yang merendahkan kaum wanita. Maka Rasulullah pesan di tempat yang mulia ini, ittaqullaha fin nisa. Hati-hati kaum lelaki, jagalah perempuan itu. Apa kata Rasulullah? Innakum akhadtumuhu ittakhadtumuhu bi amanatillah. Kalian mengambil perempuan itu dengan amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Dan amanat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian menghalalkan perempuan itu dengan pernikahan yang sah. Jangan sekali-kali menzalimi kaum wanita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian itu adalah pemimpin. Setiap pemimpin itu adalah tanggung jawab nanti di depan Allah Jalla Jalaluh. Jangan sampai kita membiarkan berbuat maksiat, buka aurat dan bermacam-macam maksiat, bahkan kadang-kadang sampai tidak sholat. Yang akan ditanya di depan Allah nanti adalah suaminya terlebih dahulu. Suaminya akan ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Itu adalah amanat di pundak kalian wahai orang lelaki. Istri kalian itu amanat. Kenapa dia keluar membuka aurat? Anda sebagai suami yang membiarkan. Anda bertanggung jawab di depan Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang tidak sholat, kalau ada yang ini, begitu juga seorang ibu tanggung jawab terhadap rumah dan anak-anaknya. Kalau ada anaknya yang maksiat, kalau ada anaknya yang berbuat tidak baik, maka orang tuanya akan dipanggil, ibunya akan dipanggil, ayahnya akan dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh, akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Jalla Jalaluh. Salah satu khutbahnya Rasulullah di Arafat, pentingnya masalah keluarga, pentingnya masalah bertanggung jawab. Jangan dianggap masing-masing, jangan dianggap dia sudah ini sudah itu, tapi tanggung jawab itu terus di depan Allah Jalla Jalaluh. Lantas Rasulullah mengingatkan, jangan sampai berbuat perbuatan yang tidak baik. Untuk mencegah itu, apa yang diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad? Rasulullah SAW selalu mengingatkan dengan cara apa? Aksiru min dzikri hadhil ladzat. Berbanyak dengan ingat kematian. Itu adalah obat kalian. Jangan sampai kalian lalai. Pikir nanti. Setan akan mengganggu Anda. Nanti dulu. Berbanyak kata Rasulullah. Ingat kematian itu adalah obat
untuk menjadikan kalian bisa berdikari. Kalian itu membimbing keluarganya karena Allah Jalla Jalaluh. Makanya Rasulullah membuka logika kita. Apakah Anda tahu berbicara kepada para sahabat? Apakah Anda tahu siapa orang yang paling cerdas? Maka sahabat Nabi tidak bisa menjawab dengan jawaban yang tepat dan benar. Maka kila, waman ya Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah orang yang cerdas? Kata baginda Nabi Muhammad, dengarkan baik-baik. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dada. Baginda Nabi Muhammad mengatakan, orang yang cerdas selalu mengingat, selalu banyak mengingat. Jangan-jangan kematian sudah dekat, maka dia akan menghisap diri kita. Ya Allah, aku sudah bawa apa? Aku sudah kembali apa belum? Aku sudah bertaubat apa belum? Aku sudah berbakti sama ibu dan ayah apa belum? Aku sudah mendidik istri apa belum? Aku sudah berjuang mendidik anak-anak dengan baik apa belum? Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Obati diri Anda dengan diri Anda sendiri dengan memperbanyak, yaitu kematian. Bukan hanya ingat mati. Wa ahsanuhum lahu isti'dada. Kalau tiba-tiba datang kematian, maka apa yang